Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Karena kasih Kristus kepada kita. Saudara, biarlah kita mengalami hal yang seperti ini. Dengan satu hal yang sangat penting, yaitu ketika kita hidup di dalam kasih Kristus itu sendiri. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan orang percaya sesungguhnya atau seharusnya tidak bergantung kepada gejolak di dalam dunia ini. Atau kehidupan kita, janganlah kita menggantungkan diri kepada situasi dan kondisi eksternal kita. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, kehidupan orang percaya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu merupakan bersandar kepada anugerah Tuhan. Saudara, bukan saja dalam hal keselamatan, kita bergantung sepenuhnya 100% kepada kemurahan dan anugerah Tuhan. Namun juga kehidupan kita di dalam keselamatan itu sendiri sebagai orang percaya. Saudara, seringkali ada orang-orang Kristen memiliki cara pikir yang salah. Karena mereka hanya berpikir, hanya keselamatanlah saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Namun kehidupan sebagai orang percaya, saya tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah orang-orang percaya mengalami goncangan dunia ini. Dan ada banyak orang percaya yang mulai kecewa. Namun yang Tuhan mau adalah, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam setiap aspek hidup kita, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah saudara-saudara, bagaimana seorang percaya sangat dipengaruhi oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya, yaitu kerohanian kita sangat mempengaruhi hidup kita. Ketika kerohanian kita begitu kuat di dalam Tuhan, maka kita juga kuat di dalam menghadapi kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 1-7. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca, di dalam konteks Tuhan Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya karena Dia harus menjalankan misi kayu salib. Dan Tuhan Yesus tahu, peristiwa ini akan membuat mereka menjadi kecewa dan bisa saja menolak Yesus. Dan bukan itu saja. Setelah peristiwa ini, murid-murid Tuhan akan mengalami hal-hal yang mereka tidak expect atau harapkan. Yaitu mereka mengalami penderitaan. Dan Tuhan Yesus mengatakan sebelumnya, yaitu di bagian ini. Supaya apa? Supaya ketika peristiwa itu terjadi, mereka ingat bahwa Yesus pernah mengatakannya. Sehingga mereka tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus.
Saudara, perkataan Tuhan Yesus pada bagian ini memang agak spesifik, yaitu kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Akan apa yang mereka alami. Namun, di dalam sejarah kekristenan, peristiwa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan mula-mula juga banyak terjadi dengan orang-orang Kristen dari zaman ke zaman. Saudara, Tuhan ingin setiap orang percaya ketika mengalami kesulitan dan penderitaan, mereka tidak menjadi kecewa atau menolak Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya sebelumnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang percaya karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan berkata demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan hati murid-muridnya untuk apa yang akan dia kerjakan di atas kayu salib. Yaitu dengan memberitahukan apa yang akan terjadi, peristiwa apa setelah peristiwa kayu salib itu. Saudara, dunia ini membenci akan Tuhan Yesus. Mereka juga membenci murid-muridnya. Saudara, orang-orang di dunia ini akan menganiaya murid-murid Tuhan Yesus dengan berpikir bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Namun Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, sesungguhnya mereka ini tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya, mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah. Karena Allah itu Esa. Dia adalah Bapa di surga. Dan dia adalah Allah Tritunggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan semuanya itu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, adalah kasih karunia ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus, itu pun kasih karunia. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita, pengorbanannya bagi kita, menanggung dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita boleh mengambil bagian di dalam segala kesulitan karena namanya. Saudara, itulah harga yang harus dibayar, tetapi harga itu harga yang sangat mulia. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kesulitan, mungkin penderitaan, karena imanmu, karena keyakinanmu, karena pendirianmu di dalam Kristus, karena kebenaran firman Tuhan, karena engkau mau melakukan kehendak Tuhan, engkau tidak perlu kecewa. Karena Tuhan sudah mengatakan, memang orang percaya bukan dari dunia ini. Jikalau kita dari dunia ini, maka dunia akan mengasihi kita. Namun kita bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan kita dibenci, sebagaimana dunia oposisi kepada Kristus, demikian juga dia akan oposisi kepada orang-orang percaya yang mau hidup bagi Tuhan. Jangan kecewa, tapi mari kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia pergi kepada Bapa agar ia mengirimkan roh penghibur bagi kita,
orang-orang percaya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan yang sifatnya nubuat. Sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Namun ini adalah perkataan yang luar biasa. Karena Yesus menjanjikan sesuatu melewati kematian Dia. Dan Dia mengatakan, jikalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak akan turun kepada kamu. Saudara, ini jauh lebih sulit lagi. Namun, hal itu terjadi. Sehingga saudara-saudara, tidak ada satu perkataan Tuhan Yesus yang kita ragukan. Karena yang sangat sulit telah Dia genapi. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa lebih berguna jika aku pergi kepada Bapa. Jika aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang, tidak akan diutus oleh Tuhan Yesus. Saudara, kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia kepada orang-orang percaya memberitahukan kepada kita bahwa karya Kristus adalah karya yang berkenan kepada Bapa, karya yang benar, karya yang mencurahkan anugerah Tuhan bagi manusia. Sehingga orang-orang percaya boleh menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menerima Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya menjadi sangat penting. Karena dengan demikian orang-orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu dengan memberikan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Sehingga orang percaya bisa menyatakan keindahan Tuhan dalam hidupnya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dia. Roh Kudus itulah yang menghasilkan buah Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Bukan itu saja. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya memberikan kuasa kepada orang percaya untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara natural, tetapi melalui pekerjaan supranatural, pekerjaan Roh Kudus. Disitulah saudara-saudara, pelayanan bagi Tuhan bukan pelayanan biasa. Pelayanan bagi Tuhan suatu kehormatan. Pelayanan bagi Tuhan adalah menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saudara, lebih berguna Yesus katakan, jikalau Yesus Kristus naik kepada Bapa, karena Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya. Sehingga orang percaya boleh berfungsi dan boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena Tuhan sudah mengatakan apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami alami dalam hidup ini sebagai orang percaya. Namun semuanya itu kami boleh bersyukur karena Tuhan akan pakai kami. Karena Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang menguatkan kami di tengah-tengah masa yang sulit, tapi juga memberikan kami kuasa untuk kami melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ya Tuhan, ketika kami menghadapi perkara-perkara yang sulit dalam hidup kami dikuatkan oleh Roh Kudus, kami dimampukan oleh Roh Kudus, bahkan dunia boleh melihat kami adalah murid-murid Kristus, dan banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.